Ya, Bang Ahmad Wahyudin, ini ada info soal Sylvester Matutina Ya. yang terbaru katanya dia ingin mengajukan PK. Bagaimana pandangan hukumnya, Bang Ahmad Wahyudin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai bangsa yang besar dan sudah menegaskan sebagai negara yang mengadopsi Rechtsstaat ya, negara hukum. Jangan sampai kita mengacuhkan apalagi mengabaikan hukum dengan manuver-manuver yang seolah-olah secara hukum itu bisa menghalangi proses eksekusi padahal tidak. Jadi saya tegaskan, putusan kasasi itu bersifat final dan mengikat. Artinya punya kekuatan eksekutorial. Sehingga putusan kasasi Mahkamah Agung di 2019, Mei 2019 yang telah memberikan vonis kepada terpidana Sylvester Matutina dengan penjara 1 tahun dan 6 bulan ini harus segera dijalankan dan tidak bisa dihalangi atau ditunda karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Jadi kalaupun saudara terpidana ya Sylvester Matutina itu mau mengambil upaya hukum PK, itu tidak menghalangi ya upaya untuk mengeksekusi putusan itu begitu. Jadi jangankan mengajukan upaya PK begitu. Bahkan narasi sebelumnya kan kita dengar seolah-olah akan ada amnesti begitu. Itu disuarakan oleh Projo melalui Frederick Damanik dan juga disetujui oleh Waktum Joman ya, Andi Azwan. Intinya mereka ingin agar sohib mereka ya, mitra mereka, daihatnya Jokowi ini ya, ingin agar Sylvester Matutina diberikan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Dan saya dalam suatu perdebatan sudah tegaskan, tidak bisa amnesti itu diberikan kepada saudara Sylvester Matutina. Pertimbangannya yang pertama, dia belum sama sekali menjalani vonis. Kedua, amnesti dan abolisi itu adalah hak prerogatif presiden yang kewenangannya subjektif menjadi inisiatif presiden, bukan kehendak pihak-pihak. Beda dengan gerasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi dan rehabilitasi, walaupun itu bagian dari hak prerogatif seorang presiden, tapi memang prosesnya bisa diajukan permohonan oleh terpidana. Jadi terpidana bisa mengajukan permohonan gerasi sekaligus rehabilitasi terhadap pidana yang sudah vonis dan sudah dia jalani begitu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua agar tidak terkecoh seolah-olah ketika ada upaya permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh saudara Sylvester Matutina, itu seolah-olah kita bisa toleran atau bisa mengesampingkan eksekusi. Jadi saya justru meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera melaksanakan putusan sebagaimana juga sudah diamanatkan oleh Kejagung melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna begitu, yang saat itu di tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu tegas menyatakan sudah dikirim undangan dan yang bersangkutan kalau tidak datang yang akan dieksekusi akan ada upaya paksa. Tapi kenapa sampai hari ini sekarang sudah tanggal 11 Agustus ya? Kronologisnya kan tanggal 31 Juli 2025 kami datang ke Kejari Jakarta Selatan mengirimkan surat permintaan agar eksekusi dilaksanakan atau agar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mei 2019 yang memberikan vonis terhadap terpidana Sylvester Matutina 1 tahun dan 6 bulan itu agar segera dijalankan. Lalu 4 Agustus kita tahu Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu Anang Supriyatna telah menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengirimkan undangan dan kalau tidak hadir ya silakan saja katanya akan ada upaya paksa. Tapi sampai hari ini tanggal 11 Agustus kok tidak ada. Dan bahkan hari ini justru kita dengar Sylvester Matutina mengajukan PK begitu. Ini kan sudah jelas-jelas ya, negara itu dikencingi ya sama Sylvester Matutina. Diberakin lah ya, negara ini seolah-olah udah kalah dengan
terpidana Silvester Matutina. Jadi selama ini kan yang dituduh seolah-olah ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kawan-kawan, ternyata kita bisa tegaskan bahwa di balik tidak dieksekusinya terpidana Silvester Matutina itu ada orang besar. Dan saya bisa tegaskan orang besar itu adalah saudara Joko Widodo, karena saat itu saudara Joko Widodo berkuasa menjadi presiden gitu. Jadi sekali lagi janganlah buruk muka cermin dibelah. Janganlah rusaknya negara yang ini diakibatkan oleh gerombolannya Jokowi itu justru kita-kita yang mengkritik ini yang kemudian dipersoalkan ya, seperti Pak Rismon Sianipar, Pak Roy Suryo dan yang lainnya. Nah, sekali lagi negara harus hadir, negara tidak boleh kalah. Silvester Matutina harus segera dieksekusi walaupun dia mengajukan PK atau walaupun dia minta pengajuan amnesti kepada presiden. Dan saya mengingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, janganlah kewenangan prerogatif untuk memberikan amnesti itu diberikan kepada Silvester Matutina. Tidak layak orang seperti ini. Dan saya minta juga kepada Menteri BUMN Erick Thohir ya, segera pecat Silvester Matutina dari komisaris BUMN ID Food ya. Kami ya rakyat kita tidak ridho ya membayar komisaris yang itu merupakan uang APBN, dan uang APBN itu berasal dari BUMN tadi, karena anggaran BUMN juga anggaran yang berasal dari penyertaan modal negara, dan anggaran negara itu berasal dari pajak rakyat. Kami tidak ridho uang kami, pajak kami untuk menggaji terpidana. Ya, terpidana Silvester Matutina itu harusnya dipenjara, bukan malah dapat gaji sebagai komisaris BUMN. Begitu. Tadi menyinggung soal komisaris BUMN, sebenarnya secara hukum harusnya seperti apa? Apakah menunggu keputusan Erik atau otomatis Bang Ahmad Rodiluddin seharusnya mengundurkan diri karena sudah menjadi terpidana korupsi? Ya, kalaulah Erick Thohir sebelumnya berdalih tidak tahu ada putusan itu, sama juga dengan Kejaksaan Agung yang katakanlah tidak tahu vonis itu dari Mahkamah Agung. Nah, hari ini sudah tahu, maka Kejaksaan Agung saat ini sudah tahu, maka segera eksekusi Silvester Matutina. Erick Thohir, saat ini Anda sudah tahu bahwa Silvester Matutina itu terpidana, maka Anda harus segera memecat dia dari jajaran komisaris BUMN. Kami tidak ridho uang rakyat, uang kami ini untuk bancakan terpidana, begitu. Oke, baik. Bang Ahmad Rodiluddin, terakhir ini sebagai penutup, bagaimana kalau kita sebagai masyarakat melihat Silvester Matutina ketika misalnya di jalan atau di tempat-tempat yang kebetulan ketemu Pak Silvester, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat? Harus ingatkan ya kepada Silvester Matutina untuk taat hukum. Jadi kalau dia memang kesatria, datangi Kejaksaan Agung. Kata si Frederick Damari kan Silvester itu bikin takut kita-kita. Saya tegaskan, nggak ada takutnya. Justru ada yang bilang kan badannya gede. Gede badan doang Silvester itu. Kalau Silvester Matutina itu gede nyali, datangi Kejaksaan Agung. Kalau Silvester Matutina itu juga taat hukum, datangi Kejaksaan Agung. Jangan gede badan doang tapi nyali ciut begitu ya. Jadi rakyat juga ingetin itu. Hei Silvester, ingatkan semuanya. Hei kau Silvester, jangan gede badan doang kau. Nyali kau besarkan, datangi Kejaksaan Agung, taati hukum. Nah, datangi Kejaksaan Negeri, taati hukum. Serahkan tanganmu untuk diborgol. Nah, kepada Pitra Romdoni daripada bawa-bawa borgol nggak berguna begitu, karena kan Roy Suryo belum punya status apapun. Lebih baik borgol itu kau serahkan tuh sama Silvester Matutina. Kau borgol itu Silvester Matutina karena statusnya memang sudah terpidana. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktu. Gimana tanggapan kegiatan hari ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini dari tim kuasa hukum Bang Egy Sujana ya, THP, tim hukum pembela Bang Egy Sujana, BES. Ya, jadi kami secara profesional ada kurang lebih 40 advokat yang bersedia untuk mendukung dan membela Bang Egy Sujana dalam proses hukum menghadapi beberapa laporan yang dibuat oleh Joko Widodo dan juga para pendukungnya lah ya. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut hari ini kami menanggapi undangan atau panggilan, ini udah panggilan ya karena sudah masuk penyidikan, panggilan dari pihak kepolisian
Polda Metro Jaya yang seharusnya dijadwalkan hari Selasa untuk Bang Egy Sujana. Tapi mengingat Bang Egy Sujana saat ini juga sedang berada di luar negeri, tepatnya di Inggris, atas dasar itikat baik hari ini kami datang untuk mengkoordinasikan dengan penyidik. Ya, tadi suratnya sudah kami sampaikan dan sudah diterima. Nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Apakah dua hal yang kami ajukan? Pertama, kami minta agar pemeriksaan bisa dilakukan di tempat Bang Egy saat ini, yaitu di UK. Kami sudah sampaikan alamatnya dan lain sebagainya. Nanti kita koordinasi karena itu sesuai dengan aturan Perkap juga diperbolehkan apabila saksi, terlapor ataupun tersangka ataupun korban berada di luar negeri itu bisa diperiksa di negara yang bersangkutan gitu loh. Jadi kita ada dasar hukumnya, nggak mengada-ngada. Ya, jadi kalaupun kita melihat kemarin mungkin Polda memeriksa Jokowi pelapor di Solo gitu, ya kita juga harusnya punya hak karena di sini ada alasan yang wajar Pak Egy dalam rangka salah satunya berobat gitu ya, karena meminta second opinion dari beberapa rumah sakit di sana juga. Selain itu memang ada jadwal untuk pemeriksaan lanjutan untuk kesehatannya pasca operasi, itu ada jadwal untuk pemeriksaan kesehatannya di luar negeri juga nanti setelah dari UK. Jadi kita punya alasan lah kenapa pertama meminta agar pemeriksaan dilakukan di luar negeri gitu ya, di tempat kediamannya Bang Egy Sujana saat ini. Tuh. Yang kedua, kalaupun itu tidak memungkinkan, ya kita minta jadwal ulang lah. Nanti biar kami berkoordinasi dengan penyidik agar dijadwalkan ulang setelah Bang Egy pulang. Dan itu dipastikan Bang Egy pulang. Bang Egy kan bukan buron, bukan apa, ya, bukan pelaku koruptor apa kayak Harun Masiku dan lain sebagainya ya, yang saat ini mungkin masih lari, nggak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Bukan itu, jadi tenang aja, pasti pulang, pasti balik. Karena semua keluarganya juga ada di sini, gitu. Termasuk saya juga kan keluarganya. Jadi sebagai keluarga saya memastikan Bang Egy pasti pulang. Nah, kalaupun ada orang-orang yang mengatakan, wah kabur, wah apa pengecut ya, mereka nggak kenal, nggak tahu siapa Bang Egy. Ya, perjuangannya sudah lama, dari zaman era Soeharto sampai saat ini sudah berapa banyak proses hukum yang dijalani gitu kan. Dan alhamdulillah tidak pernah yang namanya divonis bersalah. Hanya di era rezim Jokowi ini aja Bang Egy pernah ditahan, bukan di penjara ya, karena belum ada putusan. Pernah ditahan tahun 2019 di fitnah makar gitu loh. Yang sampai saat ini di Polda Metro Jaya juga berkasnya mandek tuh, nggak ada kejelasannya. Sehubungan dengan itu saya harapannya sih ke pemerintahan saat ini ya, sebagai keluarga juga, sebagai pihak kuasa hukum berharap nih ya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, bisa mengeluarkan kebijakannya lah dalam konteks banyak kita lihat juga, kita sadari banyak istilahnya tahanan-tahanan politik ataupun para aktivis-aktivis yang tersandra gitu dengan kasus-kasus yang di PTI-kan yang nggak jelas sampai saat ini, termasuk kasus tuduhan makar itu, karena ada banyak juga korbannya, termasuk almarhum Lius Sungkarisma kan sudah meninggal, masih tersangka, waktu itu ditahan juga. Tahanannya sebelahnya Bang Egy. Ruangan tahanan 3x1, bayangin. 41 hari ditahan di situ. Jadi kalau pencinta Jokowi diehard Jokowi termul. Kalau termul ini belum pernah merasakan ditahan, ya jangan banyak ngomong lah. Gitu ya. Jangankan yang di netizen termul yang nyindir itu loh, kayak Sylvester, ada yang mandung, mereka punya pengalaman apa gitu loh, bisanya menjilat aja. Jadi saya pastikan Bang Egy tidak kabur,
pasti nanti datang ke sini. Tadi kita sudah koordinasi. Yang penting kami itikat baik, berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan besok, kita tunda atau diperiksa di luar negeri. Itu. Kita minta hak yang sama, karena Jokowi diperiksa di Solo, polisi datang berbondong-bondong ke sana. Meskipun alasannya katanya karena ada 50 saksi yang diperiksa di sana. Di Perkap nggak diatur, di Perkap nggak disebutkan alasan hukum karena ada 50 saksi atau saksi. Satu orang saksi pun kalau dia memang penting untuk diperiksa tapi dia ada di luar negeri, boleh diatur itu. Jadi janganlah diskriminatif gitu loh. Ini kan kita negara hukum, harusnya kita patuh dengan hukum. Ini Perkap yang buat Kapolri sendiri, masa dilanggar sendiri gitu loh. Harusnya memang kan pemeriksaan itu ya di Polda. Kalau dibawa ke Solo ya itu justru nggak boleh, nggak ada itu dasar hukumnya. Kalau misalkan dipindah ke luar kota, tapi kalau luar negeri karena memang ini kan luar negeri jauh, nggak kayak dari sini ke Depok gitu kan. Naik angkot juga bisa, tapi kalau luar negeri naik pesawat apa segala macam biayanya besar. Dan itu alasan hukum yang sah gitu ya. Kondisi kesehatan apalagi ini ada masalah kondisi kesehatan. Jadi jangan dianggap sepele gitu loh, karena kan masih bisa jalan, kan masih bisa naik pesawat apa segala macam. Nggak kayak gitu logika berpikirnya dalam konteks Perkap Kapolri itu. Ini saya bacakan ya. Mana tadi? Apa? Jadi ini suratnya tadi kita sudah masukkan, sudah diterima ya. Nah ini tim hukum pembela Bang Egy Sujana. Jadi kita memang dasarnya dari TPUA. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, masing-masing membentuk tim. Ada tim kuasa hukumnya pembelanya Bu Dr. Tifa, ada pembelanya Bang Egy Sujana. Nah ini khusus tim hukum pembela. Dari surat ini sudah kita masukkan hari ini untuk pemeriksaan besok. Nah, ini ada di pasal 23 ayat 3 Perkapnya, ya. Makasih. Dibacakan di sini ya, pemeriksaan terhadap saksi, ahli atau tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi, ahli atau tersangka tersebut berada dengan alasan patut dan wajar. Nggak ada itu alasan karena 50 orang, karena alasan patut dan wajar ini kan memang jadinya debatable ya. Kembali ke diskresi, tapi kita harus lihat. Kita sudah mengajukan bahwa alasan di sini ada alasan kesehatan. Beliau Bang Egy ke luar negeri itu karena memang salah satu alasan utamanya adalah kesehatan, meminta pendapat second opinion dari rumah sakit di negara yang lebih maju. Dan itu kurang patut dan wajar apa lagi gitu loh. Dan itu bukan 1-2 hari, bisa bulanan gitu loh. Dan saat ini juga sudah kurang lebih 1-2 bulan lah ya. Jadi insya Allah kalau prosesnya lancar ya mungkin bisa lebih cepat balik ke Indonesia. Tapi kalau memang itu belum memungkinkan ya saya minta pemeriksaan bisa dilakukan di sana gitu. Mungkin terkait agenda hari ini itu yang tadi yang kita sampaikan. Kira-kira ada mau ditanyakan ya? Kira-kira jika Allah memungkinkan nanti penyidik berangkat ke sana, kan ada pendamping tim hukum yang dari sini? Oh iya pasti. Itu kan hak dan wajib untuk diberikan pendampingan gitu loh. Hak daripada terlapor dan kewajiban daripada negara untuk memastikan itu. Makanya kami minta juga pengacara dalam khususnya mungkin nanti ketua koordinator Pak Al-Katiri ikut mendampingi, ya harus difasilitasi juga, gitu loh. Kita lihat aja kemarin pemeriksaan di Solo juga fasilitasnya mewah itu. Nggak pernah saya melihat pemeriksaan di dalam ruangan semewah itu kayak di lobi hotel. Tapi ya sudahlah. Dalam konteks itu saya harap ada kesamaan hukum lah perlakuannya, ya jangan karena mungkin Pak Jokowi mantan presiden atau apa diperlakukan istimewa gitu ya. Karena prinsipnya kita kan equality before the law itu ya sama semuanya di hadapan hukum. Gitu. Itu prinsip utamanya. Jadi saya harap tetap didampingi oleh
tim kuasa hukum nanti bisa difasilitasi. Kalau tidak memungkinkan ya tunggulah, kita atur jadwalnya sama-sama yang enak gitu loh. Dan Bang Egy juga ada di Indonesia. Kalau enggak ya mau dipaksakan ya silakan kita periksa di luar. Bang Egy siap, udah nyampaikan itu berulang kali. Oke, kira-kira kondisi Bang Egy sekarang kesehatannya gimana Bang? Ya alhamdulillah secara fisik pasca operasi sudah 2 kali pemeriksaan. Alhamdulillah kankernya nggak ada indikasi menyebar, tapi kan pemeriksaan tetap berlanjut karena kalau dijadwalkan di dokter di rumah sakit di Penang itu minimal 3 kali pemeriksaan pasca operasi. Nah nanti dijadwalkan di akhir September ini yang terakhir. Jadi ya kita lihat aja setelah itu nanti apakah, ya semoga aja sehat ya. Tapi kalau dari sisi fisik sehat, mungkin ya karena ini penyakit dalam ya perlu ada pemeriksaan lebih intensif ya. Saya belum berani bicara banyak, tapi ya saya pribadi berdoalah semuanya sehat gitu loh. Itu sih, alhamdulillahnya sehat lah. Kan kita tahu ya kalau perlakuan ke Jokowi terhadap dengan 12 terlapor termasuk Bang Egy ini kan berbeda sekali ya. Jikalau nanti terjadi mungkin tetap kepanggilan lagi, bagaimana Bang? Singkat tanggapan Abang. Ya saya nggak mau berandai-andai seperti itu, saya sangat mencekam itu ya. Tapi saya sangat mencekam itu. Kalau itu terjadi, kita sudah datang deh. Panggilannya besok. Kita datang hari ini, itikat baik. Menyampaikan surat kuasa juga kita lampirkan. Secara prosedur kita sudah tempuh haknya. Tadi sudah kita koordinasikan, nanti kata penyidik ya saya diskusikan dengan atasan, dengan pimpinan. Saya ketemu dengan pimpinannya, suruh ngomong sama penyidik tadi. Ya memang di dalam juga ada perlakuan yang sifatnya ambigu karena kita di tektok gitu loh. Tapi ya yang saya pahami secara konstruksi hukum, keputusan itu ada pada penyidik. Penyidik nggak bisa diganggu gugat. Jadi saya berharap banget sama penyidik. Tadi saya udah wanti-wanti, Pak kita koordinasi yang baik. Jangan sampai ada kejadian kayak waktu 2019 ya dipanggil 2 kali nggak datang langsung jadi TSK. Gitu loh, panggilan keduanya. Nah, jangan sampai juga kayak undangan klarifikasi yang kemarin. Undangan klarifikasi memang Bang Egy kan 2 kali juga nggak hadir. Tapi kita selalu datang. Saya sebagai keluarga selalu datang. Menyampaikan surat, koordinasi, menyampaikan begini-begini. Besoknya langsung diundang lagi. Dipanggil lagi. Ini yang saya rasa jangan terulang lagi lah. Ini karena ini prosesnya penyidikan nih. Kalau mungkin undangan klarifikasi, penyelidikan fine-fine aja lah. Datang nggak datang itu hak gitu ya. Tapi ini penyidikan. Orang semua tahu Bang Egy salah satu terlapor, maka dia harus diberikan hak yang pasti untuk memberikan keterangan. Kalau tidak, nggak bisa jadi ini barang untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagainya, gitu loh. Nah, satu hal lagi yang perlu saya kritisi ya, ini kan semuanya digabung nih, SPDP-nya jadi satu semua, 12 terlapor. Nggak jelas ini siapa konstruksi hukumnya, siapa yang melakukan penghasutan. 160 siapa yang dilaporkan 310, 311 sementara Jokowi sendiri bilang nggak pernah menyebutkan nama ya siapa yang dilaporkan. Apa Jokowi ya pemikirannya, saya heran. Harusnya kan dia berkoordinasi dengan penasihat hukumnya ya, meskipun kita tahu penasihat hukumnya sudah berulang kali berbicara menyebutkan inisial bla 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 bla. Kok Jokowi kayak lepas tangan, angkat tangan, nggak mau gentle gitu loh, jemput siapa yang dia mau laporkan. Kalau dia nggak mau laporkan, nggak menyebutkan nama, ya nggak bisa dong. Ini kan delik aduan yang dia laporkan. Jadi itulah banyak sekali lah tanda tanyanya, prosesnya yang perlu diperhatikan, terutama karena ini sudah menjadi penyidikan. Ya saya harap prosesnya juga bisa fair lah, berimbang gitu loh. Kita lihat di sana sudah dihentikan yang di Bareskrim ya penyelidikannya, meskipun masih terus kita angkat gitu karena proses di Bareskrim juga saya perlu kasih tahu penyelidikannya itu belum ada SP2 litnya penghentiannya tuh, surat penghentiannya mana surat penghentiannya. Saya minta juga ke beberapa rekan-rekan nggak ada yang pernah lihat gitu di TPUA surat penghentiannya, hanya dikasihkan SP3D surat pemberitahuan perkembangan Dumas ya. Itu bukan dasar hukum untuk penghentian penyelidikan.
pertama sendiri penghentian penyelidikan nggak ada dasar hukumnya dalam KUHP. Itu pertama nggak ada. Yang ada penyidikan. Ya. Yang kedua, biasanya yang prakteknya itu yang dikeluarkan SP 2 lit. Surat penghentian penyelidikan itu bentuknya SP 2 lit tuh. Itu prakteknya begitu, tapi nggak ada nih, saya nggak pernah lihat gitu loh dokumennya apakah ada. Jadi secara hukum belum dihentikan sebenarnya penyelidikannya, hanya baru sebatas omong-omong lah. Jadi dari sisi itu juga kita masih terus mengupayakan. Kemarin kita ke Kompolnas karena kan di dalam SP3D-nya itu Barreskrim mengatasnamakan Kompolnas, mengatasnamakan Komnas HAM, Ombudsman. Jadi DPR juga seakan-akan sudah sah ya, berkoordinasi untuk dihentikan. Padahal belum. Kemarin kita ke Kompolnas ditanyakan, mereka belum tahu, belum terima suratnya, nggak tahu. Hari ini kita ke Komnas juga, ke Komnas HAM nanti memastikan itu juga. Itu satu yang di Barreskrim. Jadi penanganan di Barreskrim kalau memang pihak kepolisian sudah menghentikan itu, harusnya sinkron juga di sini dong, dihentikan juga dong. Ngapain dilanjutkan lagi kalau konteks laporan aduannya TPWA dihentikan? Kan kita mau menyampaikan ini ada dugaan tindak pidana, pemalsuan surat dan lain sebagainya, bla bla bla. Itu harus dibuktikan dulu dong, baru bisa dikatakan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini jangankan dibuktikan, diuji aja nggak mau, nggak boleh, ditutup, dicegah aksesnya. Lantas kita dilaporkan balik. Ya harusnya nggak berjalan laporan ini, karena hak kita mengadukan itu harus dibuktikan dulu dalam proses pengadilan. Kalau tidak terbukti di proses pengadilan, dinyatakan bahwa di pengadilan di pengadilan ada ijazahnya, terbukti asli dan lain sebagainya, baru bisa diproses berdasarkan putusan yang inkrah tadi. Karena itu konsekuensi hukum, nggak bisa loncat-loncat kayak gini, gitu loh. Jadi seharusnya ya penyidik kepolisian memahami itu, gitu loh. Ya. Terakhir Bang, terhadap kondisi hukum yang mungkin ya agak tumpang tindih begini, gimana harapan Abang terhadap Presiden Prabowo? Oh iya, ya memang ini panglima hukum kan presiden ya. Di Indonesia, di negara kita ini panglima tertinggi adalah presiden. Kita lihat kemarin Pak Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan amnesti abolisi, termasuk salah satunya kepada Gus Nur ya. Gus Nur itu kan juga salah satu korban daripada kasus ijazah palsu ini, gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya sejak tahun 2022 itu. Dan ini kasus ijazah palsu udah lama, dari 2017 diungkit-ungkit oleh Bambang Tri. Memakan korban tahun 2022 adanya Bambang Tri sama Gus Nur itu. Dan itu Bambang Tri jangan salah, dia yang divonis bukan karena menyebarkan hoax, bukan karena menyebarkan berita palsu terkait ijazah palsu, tapi karena mubahalahnya, karena ujaran kebenciannya katanya dengan berdasarkan agama, menggunakan mubahalah itu. Itu di putusan pengadilan tingginya. Jadi justru tidak terbukti itu. Tuntutan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Bambang Tri, Gus Nur menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, ya, nggak terbukti. Justru yang terbukti hanya mubahalahnya aja, ujaran kebencian. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya nggak pernah ada itu ijazahnya di dalam persidangan, nggak pernah terbukti. Makanya hakim juga memutuskan ya nggak terbukti dakwaan jaksa. Jadi kalau siapa pengacaranya Jokowi bilang ada ijazahnya mana? Gitu loh. Yang ditunjukkan Barreskrim aja fotokopi, gitu. Fotokopi. Itu semua rakyat sudah bisa lihat lah, cuman termul aja yang mata hatinya tertutupi. Ya, jadi kalau kembali lagi ke Pak Prabowo, saya sangat yakin lah, mungkin saat ini Bapak Prabowo masih penuh pertimbangan lah ya, karena ada beberapa juga kita tahu lah di dalamnya orang-orang Jokowi juga yang masih ada di dalam lingkarannya, dan itu perlu hati-hati mungkin. Tapi saya yakin lah Bapak Prabowo juga punya pengalaman historis yang panjang terhadap dinamika politik di Indonesia. Pasti beliau juga bisa melihat ini dan bisa dalam waktu dekat mengambil
tindakan lah. Kita sebenarnya sebagai rakyat biasa sudah lelah gitu. Muak saya sendiri muak nih dengar masalah ijazah palsu ini gitu loh ya. Tapi saya menghargai para aktivis semua ya, para advokat yang tergabung di TPUA memperjuangkan itu. Kenapa? Karena mungkin khusus TPUA ya, TPUA kan mereka pembelanya kuasa hukum dari Bambang Tri dan Gus Nur yang awalnya divonis karena ini, dan mereka punya kewajiban hukum untuk mencari, melakukan investigasi apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Makanya mereka terus berjuang mencari informasi, mencari data-data yang kemudian qadarullah bertemu dengan 3 ahli nih. Iya, betul. Pak Rosulio, Pak Rismon, Bu Tifa, dan tambah lagi Pak Dr. Muhammad Taufik gitu ya, sebagai ahli. Bertemu dengan mereka. Itu perjalanan panjang, bukan tiba-tiba mereka datang atau bukan mereka dari awal sama-sama dengan TPUA, enggak. Mereka bukan TPUA, mereka ahli, profesional. Tapi independen. Ketemulah dengan teman-teman daripada TPUA. Nah, dan saya menghormati itu meskipun kita sama-sama tahu ini isu sudah panjang. Jadi saya harap bisa dihentikan oleh Bapak Presiden gitu, Prabowo Subianto, dengan cara yang tidak menyengsarakan buat rakyat lah. Gitu. Rakyat ini sudah capek ya dengan pajak yang begitu tinggi segala macam, ditambah kasus-kasus seperti ini. Jadi ini momen lah Pak Prabowo untuk mengambil sikap. Saya sangat menghargai dan terima kasih banget dengan Bapak Prabowo, karena waktu itu saya ingat benar tuh Pak Prabowo pernah besuk kan pada saat Pak Egy ditahan. Pak Prabowo mencoba besuk tapi nggak bisa masuk waktu itu. Saya ada di situ waktu itu. Saya terima kasih banget dengan perhatiannya, tapi ini kondisi saat ini membutuhkan perhatian Bapak yang lebih intens gitu loh. Sebagai presiden saat ini yang berkuasa. Ya. Itu kali ya. Harapan tadi kan harapan Prabowo. Jadi harapan Prabowo ke ijazah ini apakah mau diabolisi juga atau meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Karena kalau sampai abolisi tidak akan pernah muncul ijazah itu, ya kan? Mungkin 5 tahun ke depan kita akan membuat lagi ijazah itu. Jadi bagaimana harapan nih dari perwakilan TPUA sendiri mengenai harapan ke Prabowo, apakah mau diabolisi atau diungkap ijazah palsu? Ini harus dipahami juga pengertian abolisi dan amnesti itu dalam konstruksi hukum. Dalam konteks kasus ini mungkin khususnya terhadap 12 terlapor nggak bisa diterapkan gitu loh. Dan saya termasuk orang yang mungkin nggak setuju kalau diberikan amnesti abolisi, karena ini kan belum vonis, belum ada konsekuensi hukum apapun gitu loh ya. Apalagi kalau amnesti kan dimaafkan seakan-akan Salahnya benar. Sudah terbukti kita bersalah. Padahal ijazahnya sendiri belum diuji gitu ya, dalam konteks pengadilan ya, berkekuatan hukum tetapnya. Termasuk abolisi juga begitu. Kan penghapusan hukuman ya, kita belum ada yang dihukum kok. Nah, jadi dalam konteks itu ya mohon maaf tadi saya jawab itu nggak tepat gitu loh. Ya, makanya yang paling tepat ya sudah di SP3 saja semua perkara ini konteksnya nih. Sekarang terhadap 12 terlapor ini, SP3 saja, hentikanlah. Gitu, hentikan. Masalah konsiliasi politik, ya ditempuhlah apa yang terbaik. Apakah elit-elit politik dipanggil, dilakukan konferensi pers. Kalau memang secara hukum diyakini ijazahnya asli, ya tunjukkan saja. Gitu kan, tunjukkan saja. Pak Jokowi meyakini asli, Barreskrim di uji lab krim sudah meyakini asli, ya sudah tunjukkan saja, jelaskan. Nanti juga saya dengar dari timnya ahli Pak Roy, Bu Tifa, Bang Rismon bikin buku kan. Nah, itu kan saintifik, itu aja di counter secara saintifik, dibahas lagi dengan buku apa penjelasan mereka. Ya sudah, kita debat secara akademis aja, nggak usah dikit-dikit bawa ke polisi, dikit-dikit bawa ke Barreskrim ya. Mungkin itu ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan konferensi pers kami yang diadakan di Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini begitu. Dan hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, ada rekan-rekan kami, ada rekan Gofur, ada rekan Medi Juniarto, ada rekan Bang Samsir Jalil, ada Fitransa, ada Bang Bahar, ada Bang Jemi dan yang lainnya. Intinya hari ini kami datang dalam rangka untuk memberitahukan beberapa informasi. Yang pertama bahwa klien-klien kami sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Dan kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto sebagai saksi, yang dia adalah seorang YouTuber yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil. Dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho. Dia adalah seorang jurnalis, anggota dari SNN begitu, juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor, juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian menyusul kemudian ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansa Susilo, saksi terlapor, nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang kesembilan ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor, juga akan diperiksa pada Kamis 2025 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrimum Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Yang kedua, kami perlu tegaskan bahwa di dalam KUHP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, ditujukannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan surat ini nanti bisa memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Jadi panggilannya patut. Berbeda dengan ketidakhadiran Saudara Joko Widodo yang sebelumnya kita tidak tahu dia dipanggil, dan tentu saja malah kita jadi bingung karena justru penyidik yang mendatangi saksi selaku korban Saudara Joko Widodo ke Solo untuk diambil keterangannya. Dan yang selanjutnya untuk kapan waktunya memang di dalam surat nanti kami merekomendasikan atau memberikan saran agar sekiranya pemanggilan itu dilakukan penjadwalan ulang setidaknya setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi setelah 17 Agustus 2025 karena menjelang 17 itu kita ada banyak agenda kegiatan yang berkaitan dengan perayaan, termasuk klien kami kan juga sedang mempersiapkan buku
dalam rangka di launching di tanggal 17 Agustus 2025. Namun di luar itu kami juga ingin tegaskan bahwa hari ini yang perlu disegerakan adalah bukan proses penyidikan kasus ini. Tetapi yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami tidak ingin kejaksaan sebagai institusi salah satu pilar penegak hukum dianggap mengabaikan putusan dan ini akan meruntuhkan bukan hanya wibawa kejaksaan. Ini meruntuhkan wibawa negara hukum, meruntuhkan kepercayaan publik pada proses dan prosedur penegakan hukum. Jangan sampai ada anggapan klien kami yang baru penyidikan saja dikejar-kejar begitu rupa dengan panggilan yang luar biasa, tetapi orang yang sudah berstatus sebagai terpidana dan semestinya sudah dipenjara justru masih bisa berkeliaran bebas di mana-mana, bahkan mendapatkan jabatan sebagai komisaris di BUMN. Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak ridho pajak dari uang rakyat untuk membayar terpidana sebagai komisaris BUMN. Itu pengantar dari saya, namun ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan status dari Sylvester Matutina kepada rekan kami. Gafur, silakan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bang Kosinudin. Ya. Izin saya Gafur Sangaji, salah satu anggota tim kuasa hukum dari tim yang sekarang sedang melakukan pendampingan ke Polda Metro Jaya. Perlu saya tegaskan bahwa putusan 287 Kapit 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina itu telah inkrah. Diputus tanggal 20 Mei 2019 oleh 3 majelis hakim agung. Kemudian salinan putusannya itu berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung dikirim tanggal 9 September 2019 ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena upaya kasasi maupun peninjauan kembali itu diajukan terdakwa atau terpidana atau juga jaksa penuntut umum melalui pengadilan negeri di mana perkara tersebut diputus dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan informasi resmi dari Mahkamah Agung itu tanggal 9 September 2019 ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka setelah Pengadilan Negeri menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung, paling lambat 30 hari salinan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pengaju disampaikan kepada para pihak, yaitu saudara Sylvester Matutina sebagai terpidana dan Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang menuntut perkara tersebut. Ya. Kemudian nanti setelah Kejaksaan menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum, SOP-nya, itu 3 hari setelah salinan diterima, maka harus sudah dikeluarkan P48, yaitu surat perintah dari Kajari ke jaksa eksekutor supaya segera melaksanakan eksekusi. Dan paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan, itu harus sudah dilaksanakan eksekusi secara sempurna, yaitu terpidana diserahkan kepada Kalapas atau Karutan. Kalau diserahkannya ke lapas berarti Kalapas, kalau diserahkannya ke Rutan berarti oleh Karutan. Kemudian nanti keluar berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu Kalapas atau Karutan, kemudian jaksa eksekutor dan oleh terpidana. Sampai hari ini ya, dokumen-dokumen tersebut kita belum mendapatkan buktinya. Kalau saudara Sylvester di Polda Metro Jaya ini pernah mengatakan, saya kan sudah menjalani dalam tahap apa? Kalau tahap penuntutan dan persidangan, iya. Tapi menjalani dalam tahap eksekusi belum. Karena bukti menjalani tahap eksekusi itu adalah saudara Sylvester harus punya namanya surat bebas. Dan surat bebas itu adalah surat bebas yang dikeluarkan oleh Kalapas atau Karutan terkait dengan telah dijalaninya semua proses pemidanaan, baik terhadap pidana bersyarat maupun juga terhadap semua masa pidanaannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Sylvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP ya. Karena saudara Sylvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun
daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Apa daluarsa penuntutannya? Terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun. 12 tahun. Ditambah sepertiga berarti 16 tahun. Ini belum daluarsa, jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Seseorang itu hanya bisa bebas, kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena 2 faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi. Menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya, keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu lah. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester 2 hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi. Atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi. Berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Dia bebas secara hukum. Itu kali Bang Kosen itu yang bisa. Saya kuasa hukum dari tim advokasi, akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami. Itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya, akan menjadi narapidana. Ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi, dan sampai hari ini belum dieksekusi. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang ada penyebab bahwa saudara Sylvester Matutina itu tidak bisa dituntut, yakni faktor politik. Dan itu yang kami yakini, karena di era kekuasaan saudara Joko Widodo, Sylvester Matutina sebagai bagian dari pendukung penyokong kekuasaan saudara Joko Widodo, ketua dari Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang kita ketahui pendukung berat saudara Joko Widodo, maka kita patut duga ini ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi saudara Sylvester Matutina. Tapi yang terakhir kami juga perlu tanggapi, kalau kemudian Frederick Damanik dari Projo meminta agar ada amnesti kepada Sylvester Matutina, kami tegaskan, ya, permohonan itu cacat baik secara administratif juga secara substansi begitu. Secara administratif kewenangan bahwa di dalam konteks hak prerogatif seorang presiden, khusus untuk amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan prerogatif presiden yang inisiatifnya subjektif yang diberikan oleh presiden langsung tanpa ada permohonan. Berbeda hak politik presiden dalam bentuk grasi dan rehabilitasi itu memang bisa diajukan oleh pemohon. Jadi tidak ada kepentingannya presiden dikotak-katik. Ini sama saja, ya, saudara Frederick Damanik itu lancang, ya, mengacak-acak kewenangan presiden untuk memberikan amnesti. Sebagaimana kemarin kasus Tom Lembong dan juga siapa satunya itu? Hasto, itu juga pemberian daripada amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong itu bukan karena permintaan keduanya, tetapi atas inisiatif presiden. Karena kewenangan yang melekat dari presiden itulah, maka kemudian presiden memberikan, bukan atas permohonan. Kalau permohonan itu gerasi dan kemudian rehabilitasi. Yang kedua, ini orang belum pernah dieksekusi 1 hari pun. Kok enak banget dia, ya, bisa minta amnesti. Kalau diberikan, wah, rusak negara ini, nggak perlu lagi ada hukum. Kenapa? Kalau nanti kita terpidana, ya udahlah minta amnesti, cari koneksi, selesai. Nggak bisa begitu. Kecuali satu hal, kalau ternyata terpidana Sylvester Matutina dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya sudah, kita ikhlaskan. Nggak bisa itu dieksekusi. Bagaimana mau eksekusi kalau orangnya memang sudah dipanggil
yang maha kuasa. Tapi hari ini dia masih hidup, masih berkeliaran. Jadi saya tegaskan kepada saudara Maltutina, Sylvester Maltutina, kawan dia kan Frederick mengatakan kita ini dianggap takut sama Sylvester. Nggak ada takutnya. Ada yang mengatakan itu bukan, nggak ada orang gede di belakangnya. Orang gedenya itu adalah Sylvester karena badannya gede. Saya tegaskan, Sylvester, kamu jangan gede badan saja, hormati konstitusi. Kau katakan kau ya dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau, atau setidaknya minta Fitra Romdoni untuk meminjam borgolnya, kau borgol tangan kau, serahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantap. Jadi itu yang perlu kami tegaskan, dan kami hari ini ada dukungan dari tokoh juga dari advokat yang lainnya. Sebelumnya kami persilakan dulu Bang Samsir Jalil dulu. Ya, Bang Marwan agak sini Bang, nanti biar bisa menyampaikan Bang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Siap. Hari ini pagi tadi dalam perjalanan saya menuju ke sini, saya membaca sebuah harian kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentang mengapa Sylvester Maltutina ini tidak dieksekusi sampai saat ini yang telah berjalan 6 tahun. Tentunya yang sangat meresahkan kita, tentunya masyarakat umumnya, ini terpidana tentunya mestinya sudah masuk kepada lembaga permasyarakatan, sehingga di sanalah dia dibina menjadi masyarakat yang untuk kembali lagi ke masyarakat, sehingga kalau sudah selesai nanti seperti disampaikan Bu Gopur tadi, sudah mempunyai surat bebas, baru dia bisa keluar untuk berada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Marwan, tokoh yang kita minta untuk bisa mendukung upaya perjuangan kita mengungkap ijazah palsu saudara Joko Widodo, dan beliau ya ke tengah Pak. Ya. Dan beliau selalu mendampingi kami. Ya, silakan Pak. Gimana? Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kita mengadakan acara konferensi pers ini ya di tempat terbuka, terutama memang untuk menuntut adanya penegakan hukum yang bagi semua warga negara, terserah itu pejabat, mantan presiden atau rakyat biasa, maka ini harus diperlakukan sama, ya, di hadapan hukum itu harus sama. Itu satu yang perlu kita catat. Yang kedua, bahwa presiden sudah berganti. Seandainya dulu Jokowi sebagai presiden bersama dengan atau dengan kekuasaan yang dimiliki itu bisa memanfaatkan dan dalam tanda petik ya Polri untuk melakukan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis, maka dan sisanya masih kita rasakan sekarang seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang 12 orang itu, maka setelah presiden berganti, kita berharap Pak Prabowo itu menjaga kredibilitas beliau sebagai presiden dan menjaga martabat bangsa ini bahwa ini negara hukum. Jadi jangan biarkan kriminalisasi terhadap 12 orang itu terjadi. Ini yang kita perlu sampaikan, baik kepada Polri, kepada Pak Prabowo, termasuk juga kepada DPR yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah undang-undang. Nah, kita melakukan ini sebelum nanti terjadi bahwa teman-teman itu akhirnya menjadi tersangka, digugat oleh kejaksaan, lalu diproses di pengadilan. Padahal pokok masalahnya adalah bahwa ijazah Jokowi yang dicurigai palsu itu belum pernah diproses di pengadilan atau melalui audit forensik misalnya, yang katanya konon sudah dilakukan oleh Barreskrim. Itu belum pernah terjadi. Nah, karena itu kita mau itu dulu. Seandainya pun teman-teman kita ini nanti akan diproses di pengadilan, kita menolak itu dilakukan sampai ada proses pembuktian apakah nanti di pengadilan atau di Barreskrim bahwa ini memang benar-benar asli atau memang seperti dugaan kuat kita semua, ya mayoritas kita ini di sini meyakini bahwa itu palsu.
Ya, antara lain misalnya dulu di Solo mendaftar sebagai dokter Andes. Lalu di Pilpres atau di DKI Jakarta waktu mau menjadi gubernur itu insinyur misalnya. Lalu itu ijazah di KPUD, di KPU itu hilang misalnya. Lalu banyak hal-hal lain, misalnya waktu ada pengumuman di koran, korannya hilang di perpustakaan, ya. Dan bagaimana KKN di tempat yang katanya ada ada bawa gitar listrik, tapi di sana belum ada listrik misalnya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya membuat kita yakin bahwa ini sebetulnya palsu. Tapi terserah bahwa karena ini negara hukum, kita mau ada proses peradilan yang memang pro justisia untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu. Jangan mengulang presiden yang terjadi terhadap dua teman kita, ya, teman kami terutama Gus Nur dan Bambang Tri, diproses karena ada ujaran kebencian misalnya, tapi proses untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah itu tidak pernah terjadi. Hanya ini yang dikembangkan adalah soal tadi tuntutan melanggar undang-undang ITE dan masuk penjara 6 tahun misalnya. Nah, ini untuk teman-teman yang 6 ini jangan mengulang itu. Terutama untuk Pak Prabowo, jaga Anda sebagai presiden, kredibilitas Anda itu harus dipertahankan. Jangan tunduk atau berada di bawah kendali dari presiden yang dulu, yang sudah sewenang-wenang melakukan pendekatan politik otoriter terhadap rakyat, terhadap aktivis. Jangan sampai ini terulang selama Pak Prabowo yang katanya mau menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi dan pro kepada hukum. Ini jangan sampai terjadi, dan karena itu Pak Prabowo saya kira sekarang sudah menjadi bos bagi Kapolri, ya, sehingga Kapolri atau Polri yang selama ini bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi itu bisa diperbaiki untuk sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari Polri, sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2/2002, ya, antara lain itu untuk melakukan keamanan bagi masyarakat, menegakkan hukum, dan kemudian melakukan perlindungan kepada rakyat, bukan justru mengkriminalisasi rakyat, bukan justru nanti akan menangkap teman-teman kami. Jadi sebelum ada proses atau keputusan atau sikap dari Pak Prabowo, kita minta Polri pun menghentikan pemanggilan terhadap 12 orang teman kami yang sekarang sudah statusnya ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Surat kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan 2 yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto. Kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita, Pak Narto. Ya, terima kasih. Pertama, saya sampaikan seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya seperti agak sibuk sekali, ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga, ya, terkait peringatan 17 Agustus. Untuk itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mengisi hari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Arif Nugroho, yang beliau merupakan sebuah jurnalis, ya. Jurnalis sama seperti kalian seharusnya, itu. Tidak harusnya dia dipanggil, itu terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Dan untuk itu kita juga minta supaya akan diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bang, sedikit Bang, ya. Soal tadi kan nggak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa, dan hari Kamis ini? Yang Jadi terkonfirmasi akan saya hadir. menjelaskan, ya, biar jelas. Ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat, ya, ajukan surat untuk penundaan, Semuanya, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang.
Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Selamat karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Selamat begitu. Rabu terkonfirmasi. Terkonfirmasi Pak dari Abraham ya Selamat akan diperiksa dan akan hadir gitu. Berarti sisanya belum. Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Risman, pokoknya semuanya kita minta setelah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal ya, saya mendapatkan dari sistem informasi penulisan perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan ya Kapus Penkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata itu memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. bertambah lagi menjadi ada 2 saksi lagi Pak Marwan. Tanggapan dari Tentang pelaporan ijazah palsu ini, kewenangan bertambah lagi menjadi 2 orang lagi, 2 orang saksi. jadi 14. Joho dan Pak Sunarto. Jadi 14. Jadi 14 kayaknya. Ya, saya kira justru ini kemunduran bagi Polri. Kenapa? Kita bilang ini kemunduran sikap kebijakan dari Polri yang justru bukannya menghentikan, malah menambah calon-calon yang akan dikriminalisasi. Karena apa? Karena memang kita bilang ini kriminalisasi karena faktanya memang mereka ini tidak jelas ya apa yang menjadi delik untuk diproses. Lalu kita juga mengikuti Jokowi bilang tidak melaporkan nama. Kalau tidak melaporkan nama, ya, maka tidak ada alasan kalau nama-nama itu tidak dilaporkan sendiri oleh Jokowi karena ini delik aduan. Jadi karena itu saya kira sudah sepantasnya ini dihentikan oleh Polri. Nah, terus yang kedua, kita juga mencatat sudah terjadi pergantian pimpinan di Polda. Bahwa teman-teman yang 12 itu dulu memang dipanggil oleh sewaktu Kapoldanya masih dijabat pejabat lama yaitu Karyoto. Ya, yang kita yakin sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi. Jadi kita sangat yakin bahwa ini adalah agenda dari Jokowi dan Parcok. Ya. Nah, karena itu
dengan sudah bergantinya Kapolda, ya, kita mau supaya memang proses terhadap teman-teman ini dihentikan segera, bukan malah ditambah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita urut, sebetulnya kejadiannya adalah terjadi kriminalisasi pendekatan kekuasaan otoriter oleh pemerintah lama. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Yang sebetulnya kita ingin hukum ditegakkan. Nah, hukumnya tidak pernah ditegakkan, tapi orang ditangkepin. Ada yang masuk penjara. Dulu itu presidennya masih Joko Widodo. Kapolrinya, Kapoldanya masih yang lama. Nah, sekarang presidennya sudah berganti. Sudah memulai dengan memberikan abolisi dan amnesti. Ya, ini harus dilanjutkan demi hukum, demi martabat bangsa, demi juga bahwa Anda presiden yang kredibel menjalankan hukum. Jangan justru melanjutkan kebijakan dari mantan presiden yang dulu melakukan pendekatan otoriter terhadap rakyat. Jadi harus dihentikan oleh Pak Prabowo bahwa kalau sudah memulai dengan penggantian Kapolda dan Kabar Eskrim, ini harus dilanjutkan dengan pergantian terhadap Kapolri. Bos-bosnya diganti dulu, lalu nanti kebijakannya juga segera diperbaiki, terutama untuk segera menurunkan atau membatalkan rencana pemanggilan terhadap teman-teman kami, ya, aktivis yang 12 orang yang konon katanya akan bertambah menjadi 14. Jadi jangan ditambah, justru kata kuncinya adalah bahwa Pak Prabowo kita tuntut, perintahkan Kapolri, ya, untuk segera membatalkan pemanggilan dan memulihkan tegaknya hukum, termasuk memulihkan Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Polri Nomor 2 2002. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada 3 hal pokok, termasuk penegakan hukum itu yang nomor 2. Ini harus ditunjukkan oleh Polri. Ya, presiden baru maka Polri juga harus menjadi Polri yang baru, Polri yang sudah melakukan perbaikan ke dalam, tidak lagi terpengaruh oleh kebijakan presiden lama yang syarat dengan kepentingan oligarki dan melakukan pemerintahan sesuai dengan prinsip kekuasaan otoriter. Saya kira itu. Terima kasih. Soal pemanggilan Kapolri, kira-kira persiapannya apa? Kalau Untuk pemanggilan Kapolri. Oh ya, saya kira kita sudah ada lawyer yang akan membantu, ya. Tapi juga, ya, saya konon katanya pemerintah ini juga kalau ada aksi-aksi khawatir gitu ya. Padahal kan ukurannya kan mestinya konstitusi, hukum. Jangan banyaknya orang yang jadi ukuran. Kalau orangnya banyak yang demo nanti bisa merubah kebijakan. Meskipun itu bisa saja kita lakukan dan harus kita lakukan, tapi tetap saja yang pokok, yang penting bagi Pak Prabowo adalah kebijakannya sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Ya. Kan saat ini kan ada 2 agenda ya, Roy Suryo dan DKK kan sedang di Komnas HAM ya. Ya. Nah, apa hasil yang diharapkan? Kita mau ini dihentikan dari sisi teman-teman yang sedang dikriminalisasi. Tapi di sisi lain, kita juga mau ada proses hukum terhadap apa? Terhadap dugaan kuat ijazah palsu Jokowi. Bukan berarti teman-teman dilepas lalu itu tidak dilanjutkan. Karena ini menyangkut masalah martabat bangsa. Bagaimana bisa? Ya, tadi saya sudah sebutkan bagaimana ini namanya presiden bisa berubah jabat atau gelarnya. Tadinya Dr. Andes menjadi insinyur, lalu hilang, lalu ingin dibuktikan itu dia nantang-nantang di pengadilan, untuk dibuktikan di pengadilan, tapi dia justru menghambat untuk tidak terjadinya proses pengadilan itu sendiri. Ini kan hipokrit. Kenapa? Karena sebelum ada proses misalnya peradilan itu sendiri, dia sudah mengarahkan Barreskrim bilang ini otentik. Untuk dengan begitu nanti ini dirujuk oleh Polda, ya, bahwa ini sudah tidak perlu ada pembuktian. Yang ada apa? Yang ada nanti adalah proses terhadap teman-teman kita ini melanggar Undang-Undang ITE. Seperti itulah skenario besarnya yang saya lihat. Dan ini yang kita mau Pak Prabowo ikut berperan. Ya, kalau untuk Tom Lempong dan
Hasto sudah melakukan. Nah, untuk yang ini juga saya kira statusnya sama. Kita tuntut. Ya. Tapi Pak Marwan, di beberapa tempat Bapak sempat sebutkan bahwa mungkin ini menunjukkan bentuk kekesalan terhadap kondisi menteri. Ya. Bapak pernah sebut Presiden 7,5. Kira-kira bisa jelaskan maksudnya apa, Pak? Ya, jadi gini, saya kira kita punya presiden ke-6 itu Pak SBY, ke-7 itu Pak Jokowi. Ini memang mereka secara utuh menggunakan kekuasaan yang dimiliki, yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi pemimpin tertinggi yang mengatur semua anggota kabinet dan untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang. Itu sudah terjadi. Pokoknya kalau sudah bos bicara, bos tertinggi, maka semuanya tunduk. Harusnya tunduk. Nah, kenapa untuk yang sekarang ya, saya tidak lihat ini benar-benar utuh kekuasaan itu. Jadi ya seperti tadi misalnya. Jadi matahari kembar betul. Ya, waktu misalnya harus pulang dari luar negeri, harus menghadap ke Solo. Waktu tanggal 13 Oktober dalam rangka persiapan penetapan kabinet tanggal 20 Oktober, tanggal 13 Oktobernya datang ke Solo. Lalu tunduk tidak bebas untuk menyusun anggota kabinet. Dan banyak hal-hal lain, termasuk masalah ijazah ini. Sehingga kita melihat peran dari presiden itu tidak seoptimal sebagaimana seharusnya, sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana sudah disandang oleh Pak SBY dan Pak Jokowi dulunya. Kalau kenapa dibilang 7,5 atau 7,6 atau 7,4, ya itu tadi, dia tidak independen, bersikap sebagaimana layaknya seorang pemimpin tertinggi. Masih ada pengaruh, ada intervensi, ya, ada tekanan dari siapa? Dari Jokowi dan oligarki pendukungnya, termasuk ada sejumlah menteri, saya kira. Gitu. Bagaimana Pak menyikapi tanggapan publik dalam evaluasi kasus jasa Pak Jokowi ini kan yang muncul akhirnya berakibat saling lapor lah, contohnya kasus Silvester yang dilakukan oleh Rozinuddin, Roy Suryo ya, di ketika itu Rabu pekan lalu. Menurut Bapak gimana Pak? Saya kira rujukan kita tetap adalah bahwa ini negara hukum. Ya, maka semua orang punya posisi yang sama di hadapan hukum. Nah, kebetulan kasus kita fokusnya sebetulnya adalah tentang pembuktian atau tuntutan supaya ada pembuktian palsu tidaknya ijazah Jokowi. Kalau dalam perjalanan kita ke sana itu ada muncul ini, muncul itu, lalu ini namanya si plester ini juga adalah bagian dari Jokowi yang coba untuk mengintervensi, menggiring opini masyarakat, ya itu memang kita perlu tanggapi, kita tuntut penegak hukum itu untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan main. Itu yang kita tuntut, tapi bukan berarti ini kita melupakan fokus utama. Ya, jadi tetap saja tuntutan utama kita adalah seperti yang dilaporkan teman-teman Desember 2024 ke Barreskrim, ijazahnya harus dibuktikan di pengadilan, dan itu juga yang ditantang oleh Jokowi. Buktikan aja, Anda tidak hipokrit. Mari buktikan di pengadilan. Nah, itu yang utama. Tapi ada kasus si plester, itu hal lain yang menunjukkan bahwa ini penegak hukum ini dipengaruhi oleh Jokowi terutama untuk membiarkan orang yang sudah inkrah, sudah divonis harus masuk penjara. Kenapa? Ya karena memang dulu pengaruh dari Jokowi itu sangat kuat sampai ke bukan cuma di Polri tapi juga di Kejaksaan Agung. Nah sekarang Pak Prabowo kita tuntut sambil tetap fokus kepada masalah ijazah palsu. Tolong ini orang ditangkap karena sudah diputuskan oleh pengadilan. Divonis sekian tahun, 1,6 tahun ya. Saya kira begitu. Ya. Ya. Dari Mama mungkin. Dari Mama. Ya. Oke. Tanggapannya nih ibu-ibu yang udah berjibaku. Gugat Silvester, Iya. tapi itu nggak Oh iya betul. Kita sih tetap ya. Oh ya, oke. Kita tuh Mama itu orangnya selalu fokus. Kita tidak pernah teralihkan. Jokowi adalah biang kerok dari semua. Ya. Dan kejadian yang ada yang sekarang gaduh ini itu
disebabkan oleh Jokowi. Dan begitu juga Sylvester. Termul. Ya, dan termul-termulnya. Dan termulnya yang sekarang sudah banyak menjadi komisaris-komisaris dan juga disinyalir, dicurigai. Mungkin ada juga nggak cuma Sylvester yang juga terkait ada itunya hukum ya. Jadi kami tetap akan memburu Sylvester dan juga kami tetap pada tuntutan kami yaitu tangkap dan adili Jokowi. Stop kegaduhan. Masyarakat untuk ijazah palsu ini adalah hal yang normal. Jadi artinya kalau memang Jokowi adalah seorang negarawan, dia gampang aja kok, dia tinggal dia memberikan ijazahnya itu. Itu aja. Dan satu lagi, yang sekarang ini terjadi sangat ironis. Banyak ditangkapnya orang-orang baik ya, yang ada di negara kita. Jadi sekarang ini adalah tugas kami ini adalah melindungi orang-orang baik ini. Jangan sampai orang jahat yang akhirnya memimpin negara ini. Jadi sekali lagi, kita harus menjaga dan perlawanan kami pun tidak akan ada lagi ada rem karena kami berpikir ini semakin kesini akan semakin malah semakin ruwet dan semakin mengarah kalau memang Jokowi lah biang keroknya. Jadi begitu aja dari kami semua mak-mak dan kami ingat Sylvester, lo masih menjadi target kita ya. Lo yang udah bicara macam-macam tentang barisan kita ya. Jadi lo juga akan menjadi bidikan kita ya, jangan takut ya. Dia kan badannya gede ya, tapi akhirnya mereka takut di penjara dan begitu juga Kajarinya nggak mau nongol sampai kita tungguin sampai jam 8 nggak mau nongol dia menemui kami. Jangan-jangan udah kabur. Jadi gitu aja intinya adalah kita akan kejar terus dan kita akan target membidik Jokowi, Sylvester, dan ini harus selesai. Itu aja. Kita harus ingatkan ya. Ini orang sudah divonis, statusnya menjadi terpidana yang memang bisa masuk kategori penjahat. Betul. Ya kan? Nah, kalau ada lembaga negara yang harus mengeksekusi dia, apakah itu di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, atau dimanapun itu melindungi. Ya artinya kan ini negara sudah tidak sesuai dengan aturan main. Masa penjahat dilindungi? Iya, ya benar, kan? Betul. Nah, salah satu yang kita ingatkan, Kejaksaan Agung itu di bawah Pak Prabowo. Iya. Urus ini orang Kejaksaan Agung ini yang melindungi Sylvester selama ini. Ya, ujung-ujungnya begitu. Ya kan. Betul, jadi kalau tidak mau dianggap sebagai pelindung penjahat, buktikan Anda menangkap penjahat. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada dua kasus yang benar-benar krusial di negara kita yang lagi sedang terjadi. Satu adalah masalah ijazah palsu dan juga masalah PIK. PIK itu itu adalah masalah yang benar-benar sangat krusial karena kedaulatan negeri kita. Dan lagi-lagi belakangnya siapa sih? Ya kan Jokowi lagi gitu kan dengan aguan dan segala macam. Jadi kayaknya setiap kalau itu selalu ada benang merah yang ke Jokowi. Jadi memang kepada Pak Prabowo Anda lah yang sekarang yang memegang tongkat kepemimpinan. Kami percaya Anda bisa lebih tegas untuk menindak Jokowi. Itu aja. Terima kasih. Siap.